Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Kali ini saya akan coba share bagaimana cara membuat soal ujian yang bisa digunakan untuk penilaian harian, PTS, PAS, PAT ataupun soal ujian sekolah dengan menggunakan Google Formulir. Dan hal ini tentunya sangat bermanfaat, sangat efektif di masa pandemi sekarang. Oke, langkah awal yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu dengan membuka Google. Nah, langsung saja ketik login Google Drive. Kemudian klik login. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive. Berhubung saya sudah login sebelumnya dan di-save, jadi akan langsung seperti ini. Namun, jika Bapak Ibu belum pernah login sama sekali, maka akan diminta memasukkan email dan password terlebih dahulu. Jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan yang sama seperti ini. Oke, langsung ke langkah berikutnya, menuju ke pojok kiri atas ada tanda plus atau baru, tinggal diklik. Kemudian klik Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan dari Google Formulir. Sebelum Bapak Ibu menginput soal, lebih baik mengatur dulu setelannya, ada di sebelah kanan atas yang ini. Nah, kemudian atur kuisnya. Jadikan ini sebagai kuis, di-on-kan. Kemudian ada beberapa opsi, rilis nilainya segera. Kemudian responden dapat melihat saya tidak pernah mencentang ini, tapi jika Bapak Ibu ingin, tinggal dicentang saja. Kemudian masuk ke presentasi, ini ada 3 opsi. Tampilan status progres tidak perlu, kemudian ada acak urutan pertanyaan. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengacak urutan soal atau nomornya, ini tinggal di checklist saja, tapi kalau tidak perlu di checklist gitu. Nah, ini saya checklist ya. Kemudian yang ketiga, tampilkan link, ini tidak perlu. Kemudian ada pesan konfirmasi. Nah, ini tergantung Bapak Ibu apakah ingin memberikan pesan kepada siswa setelah selesai mengerjakan atau tidak sama sekali, tidak masalah. Ini hanya contoh ya. Saya akan berikan pesan konfirmasi, tinggal di copy paste biar cepat. Oke. Setelah selesai, ke bagian umum. Ada beberapa opsi di sini. Namun saya tidak mencentang bagian ini, terutama bagian yang batasi ke satu tanggapan. Hal ini supaya siswa tidak perlu login, jadi tidak perlu dicentang gitu. Jika sudah selesai tidak ada perubahan lagi, klik saja simpan. Oke, kita langsung ke input-input ya. Oke, di bagian judul dulu. Langsung saja di copy paste, misalkan judulnya ujian sekolah. Nah, ini langsung diklik yang bagian judul, kemudian klik ke sini, ke bagian pojok kiri atas, formulir. Nah, itu kan langsung otomatis. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu copy paste lagi. Kemudian, isi yang deskripsi formulir itu terserah Bapak Ibu mau seperti apa. Ini misalkan contoh ya, copy paste. Oke, setelah ini selesai, masuk ke bagian ini, pertanyaan. Jadi, jangan lupa isikan dulu identitas siswa. Biasanya nama dulu ya, nama lengkap. Oke, setelah selesai, wajib diisi on-nya. Kemudian, mau menambahkan lagi pertanyaan. Di bagian kanan ada tanda plus. Nah, yang ini. Oke, biasanya setelah nama adalah kelas. Nah, kelasnya ada 2 pilihan, bisa menuliskan singkat, manual, seperti nama lengkap, atau bisa menuliskan dengan kotak centang di sini. Ini fungsinya kalau misalkan memberikan soal ke banyak kelas gitu. Misalkan 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPS 1, 12 IPS 2, misalkan seperti ini. Ini kan lebih banyak kelasnya, jadi lebih baik menggunakan kotak centang. Tapi kalau hanya satu kelas mah udah aja manual seperti yang nama lengkap. Kalau sudah selesai, ininya di on, wajib diisi. Oke, ini bagian data biodatanya sudah selesai ya. Nah, masuk ke input soal. Lebih baik, tapi itu terserah Bapak Ibu, kalau mau dilangsungkan pertanyaan seperti ini juga bisa, tapi kalau saya ini kalau misalkan mau dihapus tinggal ini. Tapi kalau saya selalu di beda tampilankan, di 2 halaman kan. Caranya ketik di bagian klik di bagian kanan, ada di bagian bawah seperti sama dengan yang ini. Nah, ini beda tampilan. Ini halaman kedua. Ini judulnya di copy paste saja supaya lebih cepat. Oke, kemudian deskripsinya. Nah, ini sudah selesai ya, ini kan petunjuk soalnya. Kemudian masuk ke pertanyaan, sama aja, klik plus yang ini.
Nah, misalkan pertanyaannya, nah, eh, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen pertanyaan, jangan ditulis manual supaya cepat, copy paste saja. Nah, kalau misalkan urutan pertanyaannya diacak, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan nomor seperti ini. Langsung saja gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menuliskannya itu tidak acak gitu, jadi berurutan, jadi jangan lupa harus memakai nomor gitu aja. Tapi kalau tidak pakai nomor pun sih tidak apa-apa, itu tergantung Bapak Ibu. Cuman kalau misalkan yang diacak jangan memakai nomor. Itu. Ini terus ada opsinya. Nah, opsinya kan kalau misalkan SMA itu ada 5 option ya, ada A B C D E. Kemudian Bapak Ibu supaya tidak capek copy paste 5 kali, lebih baik seperti ini. Ada tipsnya. Ini kan ada jawaban A, B, C, D, E. Jadi jangan ditulis hurufnya. Misalkan A apa, B apa, jadi jangan ditulis. Jadi seperti ini aja polos, kemudian di blok. Copy, kemudian di bagian opsi pertama, paste. Nah, seperti ini. Ada A, B, C, D, dan E. Jadi langsung gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengcopy paste 5 kali. Itu tipsnya, cara yang efektif lah. Kemudian, jangan lupa kunci jawabannya apa. Misalkan kunci jawabannya D. Kemudian poinnya mau berapa? 1 misalnya. Selesai. Kemudian wajib diisi. Nah, ini kan 1 poin. Di sini bisa disamakan, ini juga 1 poin. Kemudian mau menuju ke soal kedua. Tinggal ditambahkan lagi aja. Nah, seperti itu. Misalkan kalau soal kedua, saya coba yang nggak bergambar ya. Kalau gambar kan biasanya diawali dengan perhatikan gambar berikut. Oke, nah ini ada gambar di sini, itemnya di sini. Cari, lalu misalkan gambarnya yang ini, open. Nah, ini gambarnya muncul. Jadi kalau gambar tidak bisa di copy paste, harus mengklik bagian item yang ini, gitu. Ya, ini gambarnya kebesaran, ini bisa diatur kok. Tinggal tadi diklik, kemudian nah ini diatur. Oke, seperti ini. Kemudian, nah ini ada 3 titik di sebelah atas kiri ya. Ini bisa diklik untuk mengatur gambar. Misalkan pengen di tengah, nah ini bisa rata tengah. Nah gitu. Kemudian kalau gambar kan biasanya pakai teks lagi ya di bawahnya. Ini tinggal tambahkan teks. Misalkan gambar berikut merupakan jenis hewan bla 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 bla, atau apapun lah, itu terserah Bapak Ibu soalnya seperti apa. Kemudian opsinya. Nah, opsi ini selain berbentuk kalimat atau kata-kata, ini juga bisa berupa gambar. Misalkan opsinya yang bagian A mau gambar juga. Ini tinggal ada sebelah kanan nih. Cari, sama aja caranya seperti tadi. Misalkan ini gambarnya. Nah, akan muncul seperti ini. Misalkan yang B terus aja ditambahkan sampai optionnya, kalau SMA kan sampai option D ya. D terus aja sampai E. Ini hanya contoh ya. Kemudian kunci jawabannya dimasukkan. Misalkan kuncinya ini B. Poinnya 1. Nah, oke, selesai. Ininya wajib diisi, jangan lupa. Nah, tadi kan sudah membuat 2 soal ya, otomatis 2 poin. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi, jika Bapak Ibu membuat 40 soal, dirasa sudah selesai 40. Terus tiba-tiba pas dilihat di sini kok ada 39, berarti ada 1 soal yang tidak dituliskan poinnya. Jadi bisa kecek di sini gitu. Jadi itu cara membuat atau cara menambahkan menginput soal ke Google Formulir. Nah, berikutnya ini anggap sudah banyak soal ya, ini kan hanya sampel 2 soal. Kemudian Bapak Ibu misalkan ingin merubah atau mengganti warnanya, tampilan warnanya. Yang ini aja diklik, sesuaikan tema. Misalkan ingin yang warna abu, nah ini boleh. Yang Tosca juga bagus. Pengen yang orange, nah ini juga mantep. Oke, kalau udah misalkan dirasa cocok, nah ini tinggal diklik. Kemudian sebelum Bapak Ibu mengirimkan tugas ini ke siswa, Bapak Ibu pokoknya wajib melihat dulu bagaimana tampilan yang akan diterima siswa. Di sini ada gambar seperti mata, namanya peratinjau.
Nah, ini tampilan yang akan siswa terima gitu. Misalkan kelas 12 IPA, nama lengkapnya Anu Novia misalkan. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini tampilan yang kedua. Nah, itu maksud saya. Jadi akan ada dua tampilan atau dua halaman gitu. Kalaupun Bapak Ibu hanya pengen satu halaman saja ya gak apa-apa gitu. Nah, ini acak kan? Tadi kan urutannya acak. Jadi ini kan tadi nomor 2 jadi nomor 1 gitu. Misalkan saya jawab ini, kemudian ini saya klik kirim. Nah, ini klik kirim nggak bisa. Kenapa? Karena kan tadi saya itu mewanti-wanti Bapak dan Ibu klik, wajib diisinya itu harus on. Kenapa? Supaya siswa menjawab semua pertanyaan. Misalkan ini saya jawab, klik kirim. Nah, itu bisa kan? Nah, ini alhamdulillah bla 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 bla. Ini adalah pesan konfirmasi yang telah tadi saya tambahkan. Kalaupun Bapak Ibu mau memakai ini atau tidak juga tidak masalah gitu. Jadi itu cara membuatnya. Ini tinggal di close saja. Kemudian Bapak Ibu ingin mengirimkan nih. Tinggal klik saja kirim, mengirimkan ke siswa ya. Kemudian ada di bagian tengah seperti klip, tinggal diklik. Nah, kemudian perpendek URL. Nah, lalu salin. Nah, disalin ke papan klip. Bapak Ibu bisa langsung men-sharekan soal ini, link ini melalui WhatsApp group, ataupun mau menyimpannya dulu di note juga bisa. Misalkan di copy tadi kan disalin ya, paste, atau di Word juga bisa. Jadi supaya lebih aman gitu. Jadi itu ya caranya. Atau ini misalkan Bapak Ibu sudah selesai nih, tinggal di close saja. Lalu Bapak Ibu ingin melihat kembali hasil pengerjaannya, misalkan gitu ya. Tinggal dibuka lagi drive Google-nya, atau coba saya di reload ya. Ini anggap membuka kembali gitu. Nah, tadi itu yang mana? Yang ini kan? Coba kita cek, betul tidak yang ini? Jadi ada di bagian tampilan yang awal ini gitu. Nah, sama kan? Jadi seperti itu. Oke, mudah bukan? Begitulah cara membuat soal melalui Google Form. Semoga pemaparan dari saya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.